datang. Jadi mengikuti apa kemauan manusia, salah benar nanti. Yang penting apa yang mereka inginkan, ayo. Tidak bisa. Enak pahit. Seorang ahli ilmu, seorang alim, seorang ulama harus menyatakan, ini salah, salah. Ini yang benar, lakukan. Ini ada contohnya, lakukan. Ini tidak ada contohnya, tidak. Situ semua meninggalkan saya, silahkan tinggalkan saya. Karena patokan saya bukan Anda, patokan saya adalah Allah. Ukuran saya adalah Allah dan bukan ukuran saya kesenangan Anda. Saya dihisab dan akan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau saya ngajarin jelek sama kamu, ngajarin yang salah, ngajarin yang tidak ada tuntunannya, saya yang akan menanggung. Dan kalau saya diam, saya yang akan menanggung. Orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran yang diazab, sebuah kampung Yahudi yang diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dirubah mukanya menjadi kera dan babi. Yang termasuk ikut kena azab siapa? Orang-orang alimnya. Dan disebutkan dalam penjelasan hadis ketika itu, ketika akan diturunkan oleh Allah sebuah azab ke kampung tersebut, ya Allah, para malaikat mengatakan, di situ ada orang-orang yang berzikir kepadamu, alim padamu. Kata Allah, bahkan mulai dari dia. Kenapa? Mereka adalah orang-orang yang diam dari perbuatan mungkar. Padahal mereka tahu. Mereka tahu masyarakatnya, umatnya melakukan perbuatan yang mungkar. Tapi mereka diam. Tidak mau memperingati kemungkaran tersebut. Mulai dari mereka. Berilmu, tapi justru malah tidak menampakkan kebenaran, malah fatwanya nyeleneh, ngalor ngidur, nyesatkan manusia. Berfatwanya, memberikan keterangannya sesuai dengan apa yang pas dengan hawa nafsunya dan kemaslahatannya. Waduh, kalau saya fatwanya gini, kebetulan ustadznya ustadz partai, waduh, olas, kita butuh masa ini. Namanya gitu. Dan kita ingat firman Allah dalam surat Yusuf ayat 53, ya kan, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu illa man rahima rabbi inna rabbi ghafurun rahim. Sesungguhnya nafsu itu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Kemudian musuh dari luar juga terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah musuh dari luar eksternal, ini jelas syaitan. Dan Allah telah mengabadikan dalam Al-Quranul Karim sebagai bukti bahwasanya syaitan itu adalah musuh abadi bagi manusia yang akan menyelewengkan dari jalan keselamatan sampai datangnya hari pembalasan. Dan ini sudah janji syaitan, janji iblis. Ya Allah, tanggalkan kematianku, saya akan sesatkan umatmu dari jalanmu biar bareng-bareng masuk neraka. Dalam surat Fatir ayat 6 Allah berfirman, inna syaitana lakum aduwwum inna syaitana lakum aduwwum fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka ambillah dia sebagai musuhmu, karena sungguhnya syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni api neraka yang menyala-nyala. Dengki dia, iri kalau harus sendirian masuk neraka, cari teman untuk bareng masuk dalam api neraka. Jadi setan ini berusaha mengelabui manusia supaya manusia itu terperdaya. Obatnya, jalannya apa? Keimanan kepada Allah. Seperti Allah tantang, silahkan kamu goda illa ya kan, mukhlasin, kecuali hamba-hambaku yang ikhlas kepadaku, tidak bisa kamu giurkan. Nah, syaitan itu mengelabuhi yang maksiat jadi indah. Yang maksiat bagaimana bisa dipoles, ya kan, dibentuk, ditampilkan kepada umat manusia jadi sesuatu yang indah, padahal maksiat.
Kalau kita butuh hiburan, manusia masa suruh terus, ya kan? Yang bid'ah jadi yang sunnah jadi bid'ah. Yang bid'ah banyak dilakukan, yang sunnah ditinggalkan. Yang sunnah ketika kita tawarkan dan kita dakwahkan, ya kan, dibilang kamu dari mana. Tapi giliran, ya kan, yang bid'ah malah dianggap sesuatu yang sunnah. Yang sunnah ditaruh di belakang, yang bid'ah dianggap sebagai sesuatu yang dituntunkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang baik jadi buruk, yang buruk jadi baik, yang hak jadi batil, yang batil jadi hak. Ini tugasnya setan. Tontonan jadi tuntunan. Kiblatnya siapa? Wah, lihat. Begitu ada salah satu bintang Hollywood yang cepak, ikut cepak semua. Ya kan? Buka aurat jadi biasa, menutup aurat jadi aneh. Yang pakaiannya betul-betul menempel di tubuhnya sehingga mengikuti lekukan-lekukan tubuhnya dijadikan sebagai sesuatu yang biasa. Lucu ya, bagus, indah, ya kan? Padahal hampir telanjang, sama juga dengan telanjang. Tidak ada satu kainnya pun yang lewat dari mengikuti lekukan tubuhnya. Bahkan tren kalau sebagian dari auratnya itu tampak, bangga ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi giliran ketika ada manusia yang berjilbab, ada manusia yang menutup auratnya, dianggap aneh. Maksiat dianggap modis, mengikuti zaman, ngetren. Giliran yang memakai pakaian busana muslimah, mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, dianggap aneh. Ini tugasnya syaitan. Kemudian musuh yang kedua dari eksternal, ya kan, adalah seperti Allah firmankan dalam Al-Anfal surah 28, yaitu dunia. Dan Allah berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim. Dan ketahuilah sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah, ujian dan cobaan bagimu, dunia. Ini juga termasuk musuh. Dalam artian apabila kita tidak bisa mengendalikannya, menundukannya dengan baik, harta di dunia ini bisa menyeret kita ke dalam kebinasaan, ke dalam neraka, ya kan, kalau kita tidak bisa menguasainya dan mengaturnya dalam rangka untuk mencari ketaatan kepada Allah. Tidak kita atur, tidak diberi batasan-batasan, ya kan. Kita bawa mobil kalau nggak ngikutin lampu merah, ada apa, asal nyelonong aja ya mesti tabrak, kecelakaan. Tapi kalau kita punya ilmu, maka kita akan bisa menundukkan dunia untuk menuju kepada Allah dengan cepat. Kita tundukkan dunia ini. Nah, jadi musuh-musuh ini harus dilawan oleh kita, ya kan? Dan diperlakukan sebagai musuh dan tidak dibiarkan menguasai diri kita. Nah, terakhir kita ingin menyampaikan tanda-tanda orang yang terjerat dari menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, agar kita ini introspeksi diri atau introspeksi diri. Nah, di antara jalan-jalan yang bisa menyeret kita dalam atau menghalangi kita untuk mengikuti jalan kebaikan atau jalan keselamatan adalah banyak permainan, lagu, main-main. Allah tidak ciptakan kita untuk main-main, ingat. Allah ciptakan kita untuk beribadah kepada Allah. Bukan nggak boleh main, selama permainan dalam batas-batas yang wajar, yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan mungkin bahkan kita cari permainan yang akan mendukung ketaatan dan peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak hiburan, bukan nggak boleh orang mencari hiburan, selama dalam batas-batas yang wajar dan dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya, dihalalkan oleh agama, bukan mencari hiburan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hati, ya kan, kalau kita tidak bisa menguasai ini, banyak orang yang lalai
Seperti Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Tirmidzi dan Ibnu Majah dan Ahmad rahimahumullah, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia itu lalai atau dilalaikan oleh manusia, yaitu kesehatan dan waktu luang. Karena hidup kita sementara, sekali lagi tadi. Kehidupan kita di dunia adalah merupakan sementara, dan dunia ini adalah ladang untuk kita meraih atau memanen kehidupan akhirat. Jangan sampai waktu sehatnya kita untuk kita bisa beribadah kepada Allah, waktu luangnya kita habiskan untuk permainan atau hiburan yang tidak sama sekali mendatangkan manfaat bagi kita. Kemudian banyak maksiat, banyak ibadah tapi tidak nyunnah, cuma dapat capek, nggak mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ibadah tapi riya, banyak mengisi waktu luang dengan hal-hal yang sia-sia tidak berguna. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, inna min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yakni, termasuk kebaikan dan kesempurnaan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak ada gunanya, yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhiratnya. Saudaraku sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah di antara ciri-ciri orang yang tidak lulus menuju jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua memohon kepada Allah untuk selalu melimpahkan hidayah dan taufiknya kepada kita, agar hidup kita ini selalu dan penuh arti, dan bisa melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga akhir perjalanan kita nanti ini benar-benar sampai kepada Allah dengan selamat dan dimasukkan kita sebagai penghuni surganya tanpa mampir ke neraka dahulu, naudzubillah. Dan Allah mudahkan bagi kita, dan Allah berikan kesabaran untuk melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan bersabar atas segala ujian dan cobaan yang menimpa kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.